Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mitra JC dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajahah melalui suara Radio Peradaban Jakarta Islamic Center di 107,7 FM, dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui radio ini bermanfaat bagi thaqafah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Para mitra JC dimanapun berada, berbicara mengenai ujian Allah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman untuk tanda bukti sejauh mana hamba-hambanya istiqomah dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seseorang yang sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka ditinggalkan, ayyaqulu amanna, ketika mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan begitu saja orang-orang yang sudah berkomitmen kepada keimanannya. Ketika mereka beriman, maka sudah otomatis akan Allah uji mereka. Nah, ujian-ujian yang Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, bukan hanya yang bersifat faktor eksternal saja. Salah satu contoh adalah tentang terjadinya bencana alam, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tapi juga Allah akan uji pada diri manusia dari internal manusia itu sendiri. Salah satu contoh adalah ujian dari faktor internal yang menyebabkan ketakutan di mana-mana, yaitu tersebarnya wabah virus corona. Nah, jika kita perhatikan para mitra JC dimanapun berada, ini bagian dari ujian Allah. Apakah manusia yang mengatakan ayyaqulu amanna, yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka justru pada saat Allah uji dengan maraknya wabah penyakit, kemudian mereka khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, sampai seakan-akan mereka tidak ada Tuhan, sampai seakan-akan mereka tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu para mitra JC dimanapun berada, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menguji kita setiap kehidupan kita dan berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ujian-ujian Allah terhadap wabah penyakit yang saat ini banyak diperbincangkan, bukan hanya di dalam negeri saja, bahkan di dunia internasional. Ini harus kita sikapi. Yang pertama, apa yang perlu kita sikapi? Ketika kita yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, takdir yang sudah ditetapkan Allah, baik kehidupan maupun kematian, ataupun sirkulasi kehidupan ini, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk nufawwidu ilallahi azza wa jalla. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
at-tafwid, penyerahan diri ini karena kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang yang meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang Allah takdirkan kepada manusia, setiap yang Allah berikan ujian kepada manusia, itu sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri dalam mengatasi ujian tersebut. Karena Allah tegaskan, Allah tidak akan memberatkan suatu kaum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah beratkan kepada suatu hamba, melainkan kemampuan hamba itu sendiri. Pada saat Allah uji, pasti Allah sudah mengetahui tentang kesanggupan hamba itu dalam mengatasi ujian. Namun ujian yang Allah berikan terkadang disikapi oleh manusia bermacam-macam. Ada manusia yang memiliki karakter, yaitu dalam menghadapi atau menyikapi ujian, yaitu dengan yang pertama kesabaran. Karena konsep sabar itu bukan hanya sebatas menerima tanpa ada ikhtiar, usaha untuk mencari solusi dari persoalan itu. Bukan. Tapi yang disebut sabar itu, yaitu ada 3 macamnya. Karena pada saat Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Konsep sabar yang dimaksud adalah yang ketika Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, sabar yang pertama adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah. Musibah itu adalah bagian yang sudah Allah takdirkan kepada manusia itu sendiri. Bagaimana menyikapinya? Maka menyikapi sabar terhadap musibah itu harus dengan lapang dada. Harus dengan at-tafwid, yaitu penyerahan diri, menerima apa yang telah ditakdirkan Allah kepada jiwa manusia itu sendiri. Yang tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Jadi sabar itu bukan hanya sebatas pada saat terjadinya salah satu contoh wabah virus corona, kemudian akhirnya kita mengosongkan masjid, mengosongkan musola, mengosongkan taklim-taklim karena kekhawatiran yang berlebihan. Bukan. Tapi justru kita tetap menerima kehendak Allah, tapi istiqomah dalam hal ibadah gitu. Yang biasanya kita sholat, ya sholat saja. Nggak usah khawatir ketika pada saat kita melaksanakan sholat kita terinfeksi virus. Jangan khawatir. Ketika kita biasanya mengaji, ya mengaji. Lakukan itu. Jangan sampai pada saat kita kekhawatiran yang berlebihan sehingga biasa aktivitas mengaji kita tiadakan. Asalkan bil ihtiyat, dengan kehati-hatian kita. Itu. Jadi sabar yang dilakukan as-sabru 'alal musibah itu yaitu kita menerima apa yang Allah takdirkan terhadap bagian hidup kita yang terjadi di alam semesta ini, apapun itu namanya, penyakitkah atau bencana alamkah, tapi kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ini yang disebut dengan as-sabru 'alal musibah. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah. Kita sabar pada saat menghadapi kemaksiatan. Orang sabar itu artinya pada saat ketika dihadapkannya kemaksiatan, ada kesempatan untuk dia lakukan kemaksiatan, tapi dia menolaknya. Itu disebut as-sabru 'alal ma'siyah. Pada saat di depan dia ada kesempatan untuk mengambil hak orang lain, uang dan lain sebagainya, tapi dia menolaknya. Itu disebut as-sabru 'alal ma'siyah.
Jadi menolak terhadap kemaksiatan itulah as-sabru 'alal ma'siyah. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alan ni'mah. Sabar ketika mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu berupa kenikmatan. Anugerah atau nikmat yang Allah berikan bisa dalam bentuk harta kekayaan, bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk karir, bisa dalam bentuk karunia anak, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sabar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka yang disebut sabar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, caranya dengan kita peduli kepada sesama. Bukankah Allah tegaskan fabi ni'mati rabbika fahaddits? Maka dengan nikmat yang engkau dapatkan, maka berbagilah. Artinya kita tidak memakan atau menikmati karunia yang Allah berikan secara individu saja, tapi secara masyarakat luas kita berikan mereka anugerah-anugerah tersebut yang Allah telah amanahkan kepada kita. Nah, para mitra JIC dimanapun berada, cara menyikapinya yang pertama sabar tadi dengan 3 konsep, as-sabru 'alal ma'siyah seperti apa, as-sabru 'alal musibah seperti apa, as-sabru 'alan ni'mah seperti apa. Ini konsep yang pertama ketika pada saat kita menghadapi ujian Allah, apalagi pada saat ketika tersebarnya virus corona ini. Jangan kita ketika berhadapan dengan virus corona, kemudian komitmen ibadah kita kepada Allah justru longgar. Tidak lebih ketat dan taat. Malah kita meninggalkan kebiasaan ibadah kita. Nah, ini bahaya. Berarti ujian tersebut bisa dianggap tidak berhasil yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu sikap kita pertama as-sabru. Yang kedua, sikap kita yaitu apa yang harus kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar, yaitu berusaha untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kenapa kita harus adanya ikhtiar? Kita harus adanya usaha untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Karena Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu yang merubahnya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum melainkan kaum itu yang merubahnya dirinya sendiri. Merubah diri mereka untuk membebaskan diri dari virus yang mematikan yang disebut virus menyebar ke seluruh negara yang bernama corona ini atau COVID-19. Ini dengan cara kita berusaha untuk memaksimalkan usaha kita mencari obat atau penawar dari virus yang sedang berkembang ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk berpikir. Maka di dalam Al-Quran seringkali Allah sebutkan kita untuk selalu menggugah akal pikiran kita. Afala ya'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu menunjukkan kepada kita supaya kita berpikir manusia itu. Dikasih akal pikiran supaya setiap ada persoalan-persoalan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita, kita berpikir bagaimana mencari solusinya, jalan keluarnya. Bukan kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana bersama-sama, ini persoalan umat. Ini persoalan tentang kelangsungan hidup umat manusia. Karena pada saat kita memiliki prinsip, kita memelihara satu kehidupan manusia, maka seakan-akan kita memelihara seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Dan barang siapa memelihara satu kehidupan satu orang, maka seakan-akan
Dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Jadi prinsip kita adalah humanis atau humanis. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang kita bangun untuk mencari solusi jalan keluar terhadap persoalan merebaknya virus corona ini. Dengan cara apa? Kita berpikir, kita mencari solusi bagaimana mendapatkan obat penawarnya. Nah, ini cara yang kedua. Usaha yang maksimal untuk mendapatkan jalan keluar terhadap persoalan virus corona itu. Kemudian yang ketiga dalam menyikapi wabah penyakit ini adalah setelah kita berusaha, maka yakinilah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita. Maka konsep yang ketiga adalah tawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau sudah bertekad bulat, engkau ingin mencarikan solusi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada, maka serahkan dirimu, bertawakallah kepada Allah. Artinya, kita selain usaha secara fisik, tapi ada kekuatan-kekuatan Allah yang kita butuh pertolongannya. Dengan cara apa? Doa. Karena konsep dari doa itu adalah thalabul auni ilallahi azza wa jalla, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kehidupan ini, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang akan mematikan? Allah. Ketika kita faham itu, maka kita harus meminta kepada Allah supaya diberikan solusinya. Usaha semaksimal mungkin dengan akal pikiran kita sudah kita lakukan. Maka konsep yang ketiga adalah sikap kita tawakal dengan cara kita minta pertolongan kepada Allah. Doa. Karena Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau kita mengandalkan ilmu pengetahuan saja, sains dan lain sebagainya, itu ada batasnya. Tapi pada saat kita sudah berusaha dengan akal pikiran kita, sains yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan tuh jalan keluarnya dari persoalan. Dan yakinilah para mitra JIC dimanapun berada, tidak ada persoalan yang Allah biarkan tidak ada solusinya. Tidak ada penyakit yang Allah biarkan tanpa ada penawarnya. Itu harus kita yakini prinsip dalam keimanan kita. Setiap Allah berikan kepada kita, maka persoalan atau penyakit itu akan Allah berikan jalan keluarnya atau penawarnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan hanya mengandalkan akal semata. Hidup ini manusia tidak bisa mengandalkan tenaga mereka sendiri. Akan tetapi hidup ini tetap bersandarkan kepada kekuatan di luar kekuatan diri manusia itu sendiri, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, tidak usah gundah gulana, tidak usah gusar, tidak usah takut yang berlebihan. Hati-hati boleh, tapi pada saat kita takut yang berlebihan, seakan-akan tidak ada Allah, maka itu akan menyebabkan kita jauh dari Allah. Jadikan prinsip hidup kita sikapi dengan sabar. Jangan lantas kita selalu menyalahkan orang lain. Kedua, kita tetap ikhtiar dengan berusaha mencari solusi yang terbaik di dalam persoalan virus corona ini. Dan yang ketiga, kita bertawakal kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Apapun yang kita minta, yakinilah Allah akan cinta dan senang kepada hambanya yang selalu bertemu dengan Tuhannya. Pada saat kita selalu bertemu komunikasi, cara kita komunikasi bisa dengan sholat, cara kita komunikasi dengan doa, cara kita komunikasi dengan tilawatil Quran, cara kita komunikasi dengan banyak membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu artinya pada saat kita meminta kepada Allah, justru Allah senang. Bahkan
bisa jadi kita hamba Allah yang selalu dilindungi dari bahaya virus corona yang menyebar itu. Keyakinan harus kita tanamkan. Kita bukan seperti orang-orang non-muslim yang pada saat mereka terkena virus COVID-19 kemudian mereka berputus asa. Kemudian mereka seakan-akan sudah tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Ataupun orang yang belum terkena kemudian mereka mengungsi ke suatu tempat untuk menghindari virus. Jangankan mengungsi di suatu tempat yang jauh, yang kokoh pun kalau pada saat virus itu menghinggapi dirinya, maka kematian akan menjemputnya. Sekalipun engkau berada di tempat yang sangat kokoh dan kuat. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, siapapun dia, mau pejabat negara, mau kepala negara, mau raja, mau orang yang sangat kuat di negara tersebut, ketika kematian menghampiri dirinya, maka akan datang walaupun kalian berada di tempat yang sangat kokoh dan kuat. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Oleh karena itu para mitra JC dimanapun berada, jangan sampai seperti kita orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Tapi jadilah kita orang yang beriman, lebih beriman ketika datangnya cobaan dan ujian ini. 3 sikap yang harus kita lakukan. Itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan makom yang lebih tinggi derajatnya. Karena orang setelah diuji, insya Allah dia akan naik kelas. Tapi orang yang gagal dari ujian, maka dia akan turun kelas. Pilih yang mana para mitra? Kita tetap menghadapi ujian yang Allah berikan berupa penyakit ini, ataupun kita justru malah lalai, kita malah jauh dari Allah. Itulah hakikatnya ujian. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, para mitra JC dimanapun berada, yang mendengarkan pada kesempatan program seputar obrolan umat Zona Syariah ini, menjadi ibrah bagi kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang lulus ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan yang istiqamah, keimanan yang istiqamah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian obrolan umat pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Peradaban Jakarta Islamic Center. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.